Tarnaku, biar tambah semangat, kita ulangi ya, biar tambah hebat dan semangatnya. Kita tepuk hebat dulu. Mana Kak Arifin? Ayo tepuk hebat dulu. Sudah apa ya tadi ya? Oke, tepuk hebat. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Anak Sukoharjo, Dispusif Sukoharjo. Sip, tepuk tangan. Oke, untuk penampilan selanjutnya, penampilan spesial dari Kak Humaira Kamilia Husna dengan nomor urut 2. Betul ya Kak ya? Oke, cek sound dulu Kak, sini Kak. Oke, cek sound dulu. Cek sound dulu Kak. Tes. Sini dulu. Nyanggul loh Kak. Ini. Iya apa tuh Kak? Daun. Oh daun. Daun apa? Daun talus. Sip, betul. Seperti kata hatiku, daun talus. Namanya Kak siapa? Aira. Oh, panggilannya Kak Aira. Dari mana? Dari Sukoharjo. Oh, dari Sukoharjo. Oh, betul. Yang salah siapa ya? Sing tanya yang salah saya. Oke. Kali ini mau menampilkan cerita tentang apa? Asal mula kota Sukoharjo. Ini buat apa? Gak usah dijawab, langsung aja ditampilkan biar gak penasaran penontonnya. Oke. Tepuk tangan dulu biar semangat buat Kak Aira. Itu tangga pemenang, ini tanda juara. Terserah kamu mau yang mana. Ayo. Sukoharjo punya banyak cerita, mulai dari mitos, saga juga legenda. Mari kita budayakan bercerita agar semua orang tahu sejarahnya. Assalamualaikum. Selamat siang Dewan Duri, para hadirin dan teman-teman semuanya. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah Aira bercerita tentang cerita yang berjudul Asal Mula Kota Sukoharjo yang diambil dari buku Rakyat Sukoharjo yang ditulis oleh Daniel Agus Marianto dan diterbitkan oleh Panembahan Senopati. Asal mula kota Sukoharjo. Asal mula kota Sukoharjo konon tidak dapat dipisahkan dari sejarah perpindahan Keraton Kartasura ke desa Solo pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono II. Setelah peristiwa geger pecinan, Sri Susuhunan Pakubuwono II atas nasihat para sesepuh keraton dianjurkan untuk segera memindahkan lokasi keraton karena keraton dianggap sudah tercemar oleh darahnya kaum pemberontak. Tok 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 tok. Dikisahkan Sri Susuhunan Pakubuwono II yang sedang berusaha memenuhi nasihat para sesepuh keraton segera mengadakan pembicaraan bersama Kiai Yosodipuro, Kiai Tohjoyo, dan Pangeran Wijit. Inti pembicaraannya adalah mencari jalan keluar agar kehendak para sesepuh keraton segera terwujud. Menurut hemat hamba, tanah yang hendak dijadikan keraton itu kehendaknya mendatangkan kesejahteraan. Sakaraharjo Kanjeng Sunan, saran Kiai Tohjoyo. Hamba sependapat dengan Kiai Tohjoyo Kanjeng Sunan. Dan di samping itu tanah yang kita cari hendaknya tanah yang berbau harum, telah wangi. Sembah Kiai Yosodipuro pula. Sri Susuhunan Pakubuwono II sangat setuju dengan saran para penasihatnya. Maka Baginda pun segera memberi kuasa penuh kepada Pangeran Wijit untuk mencari dan mendapatkan lokasi keraton yang baru. Untuk memperlancar tugasnya, Pangeran
Pangeran Wujil membentuk tim penyelidik yang akan mengemban tugas mencari dan mendapatkan lokasi yang cocok untuk keraton yang baru. Kelompok yang pertama dipimpin oleh Suronoto, Kiai Khalifah Buyut, dan Mas Pengulu Peke Ibrahim. Sedangkan kelompok yang kedua dipimpin oleh Raden Tumenggung Wanggawangsa dan Tumenggung Tirtawiguno. Demikianlah, setelah mendapatkan petunjuk sesuai yang diamanatkan Sri Susuhunan Pakubuwono II, tim penyelidik itu pun segera berangkat melaksanakan tugas. Dikisahkan, kelompok yang kedua yang dipimpin oleh Tumenggung Wanggawangsa akhirnya sampai di tepi Bengawan Solo. Bagaimana ini Adi Tirtawiguno? Berkata Tumenggung Wanggawangsa sambil memandangi Bengawan Solo yang sedang meluap airnya. Maksud kakak, apakah kita akan menyeberang atau tidak? Begitukah kakak? Benar Adi, sudah cukup jauh kita berjalan mencari daerah baru, tetapi belum ada yang cocok. Sementara di depan Bengawan Solo sedang meluap airnya, jawab Tumenggung Wanggawangsa. Kedua bangsawan andalan Sri Susuhunan Pakubuwono II itu pun segera berunding untuk menentukan langkah selanjutnya. Akhirnya keduanya sepakat untuk menyeberangi Bengawan Solo dan terus mencari daerah baru yang cocok untuk lokasi keraton yang baru, apapun resikonya. Kedua senopati itu dengan kesaktiannya mampu menyeberangi sungai dengan bantuan lembaran-lembaran daun yang dilemparkan di atas permukaan sungai. Wuss! Sementara para pengikutnya segera menyusul dengan rakit-rakit buatan. Ayo semangat! Kanan, kiri, kanan, kiri! Ayo kita kejar kedua Tumenggung itu! Teriak para pengikutnya. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari lamanya, rombongan tim penyelidik itu pun bersorak girang. Lihat di depan itu kakang, mungkin itu tanah yang kita cari, teriak Tumenggung Tirtawiguno dengan girang terus berlari mengintari daerah yang luas itu. Tumenggung Wanggawangsa pun segera berlari melesat mengejar Tumenggung Tirtawiguno. Benar Adi, aku sependapat. Tanah di sini cocok untuk kita dirikan kerajaan baru, sahut Tumenggung Wanggawangsa tak kalah gembiranya. Keduanya pun dengan dibantu para pengikutnya segera mengadakan penyelidikan lebih lanjut daerah yang baru tersebut. Di sini cocok untuk dibangun istana Adi Tirtawiguno, berkata Tumenggung Wanggawangsa sambil menunjuki tanah yang diinjaknya. Ya, benar sekali kakang. Dan di depan sana cocok untuk dibangun Baciro Ngayun, alun-alun depan. Serta di belakang sana cocok untuk dibangun Baciro Pungkuran, alun-alun belakang, berkata Tumenggung Tirtawiguno. Kedua senopati Keraton Kartasura itu pun terus melanjutkan tugasnya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelengkapan berdirinya sebuah keraton. Di samping mempersiapkan tempat untuk membuat senjata, pandi, dan tempat untuk membuat rangka keris, meranggen, keduanya juga memilih tempat untuk istri raja dan tempat untuk kandang gajah kendaraan baginda. Setelah dirasa cukup dalam mengadakan penelitian dan mempersiapkan segala sesuatunya, Tumenggung Wanggawangsa, Tumenggung Tirtawiguno beserta rombongan segera kembali ke keraton untuk melaporkan penemuan daerah baru tersebut. Laporan tim penyelidik yang dipimpin oleh Tumenggung Wanggawangsa dan Tumenggung Tirtawiguno segera dibahas oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II beserta para sesepuh keraton. Bagaimana pendapat para sesepuh keraton semua perihal daerah di seberang Bengawan Solo yang dilaporkan kedua Tumenggung itu? Tanya Sri Susuhunan Pakubuwono II. Kalau menurut kedua Tumenggung itu, daerahnya memang sudah layak didirikan keraton. Kami para sesepuh keraton
hanya bisa mendukung saja Kanjeng Sunan, jawab para sesepuh keraton. Sri Susunan Pakubuwono II tampak girang mendengar jawaban dari para sesepuh keraton. Tetapi Baginda belum yakin kalau belum mendengar jawaban dari Kiai Yosadipuro. Bagaimana pendapat Kiai? Apakah Kiai Yosadipuro juga sependapat dengan para sesepuh keraton yang lain? Tanya Baginda. Kiai Yosadipuro tampak berpikir sejenak lalu jawabnya, sebenarnya hamba sependapat dengan para sesepuh keraton yang lain. Tetapi apa Kiai? Desak para sesepuh keraton yang lain. Kiai Yosadipuro pun segera mengemukakan alasannya. Menurutnya, tanah yang dipilih oleh Tumenggung Hanggawangsa itu belum memenuhi syarat dari segi pertimbangan keamanan. Tanah yang diyakini mampu memberikan kesejahteraan itu letaknya berdekatan dengan markas Pangeran Sambernyawa di Nglarah. Padahal saat itu hubungan antara Sunan Pakubuwono II dengan Pangeran Sambernyawa sedang retak. Maka dikhawatirkan keraton yang baru nanti akan sering mengalami penyerbuan dari pasukan Pangeran Sambernyawa. Sementara tanah yang dipilih oleh Tumenggung Hanggawangsa meskipun tidak jadi didirikan keraton, namun tanah yang telah diyakini oleh Tumenggung Hanggawangsa sebagai bumi Sukoharjo, bumi yang dapat memberikan kesejahteraan itu menjadi tonggak asal-usul nama Sukoharjo. Demikianlah asal-usul nama Sukoharjo yang berasal dari kata Sukoharjo yang berarti tempat yang dapat memberikan kesejahteraan. Tempat-tempat, bahkan ini tempat-tempat yang dahulu pernah diteliti dengan seksama oleh Tumenggung Hanggawangsa sampai sekarang masih dilestarikan namanya. Tempat yang dahulu hendak dipergunakan sebagai tempat wantilan kandang gajah saat ini menjadi desa Ambegajah. Tempat yang dahulu hendak dipersiapkan sebagai tempat untuk pembuatan senjata. Terima kasih, tutup dulu Kak Aira lupakan. Demikianlah asal-usul nama Sukoharjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu dong pakai itu daun talasnya. Yidi. Ini dari Jawa peserta nomor urut 2 atas nama Humaira Kamilia Husna. Tepuk tangan dulu. Tos dulu Kak. Oke, silakan pilih tangganya. Oke. Terima kasih. Kak Fitri.